Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Setiawan. Saya akan sedikit sharing tentang talk show Tuan Tanah dan Politik Penguasaan Tanah Skala Raksasa. Baiklah, pendahuluannya, persoalan ketuan tanahan atau landlordism dan penguasaan tanah skala raksasa muncul secara lebih terbuka. Kesatuan pengertian kepemilikan, penguasaan, peruntukan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, serta kekayaan alam milik seluruh bangsa ini, dan kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat dengan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan atas kekayaan alam tersebut dalam sistem hukum agraria kita dikenal dengan istilah hak menguasai negara atau HMN. Baiklah, pertanyaan yang pertama itu tertuju kepada Saudara Fitriani, yaitu satu, apakah bisa seorang memiliki tanah dalam jumlah sangat besar hingga lebih dari ratusan ribu hektar? Dua, jika bukan tanah hak milik, lalu siapa pemilik tanah tersebut? Tiga, bagaimana bisa warga negara tidak bisa memiliki tanah? Baiklah, mungkin bisa dijawab oleh Saudara Fitriani Susanti, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jody. Jadi pertanyaan yang pertama itu, secara teknis mungkin saja, tetapi sering disebut sebagai tuan tanah di Indonesia sekarang ini memiliki tanah dalam jumlah raksasa adalah para pemilik badan usaha memegang konsesi pengusahaan lahan, baik untuk perkebunan atau usaha kehutanan dan pertambangan. Konsesi tersebut bukanlah hak kepemilikan individual atas tanah, melainkan hanya hak-hak terbatas untuk mengusahakan tanah dan sumber daya alam tertentu. Dalam skala luasan pula yang berada dalam satu areal yang disebut tanah negara. Bentuk-bentuk haknya beragam, dapat berbentuk hak guna usaha atau HGU atau hak guna bangunan atau HGB, dan izin-izin pengusahaan kawasan kehutanan IUK maupun pertambangan atau IUP, dan dalam beberapa kasus masih ada yang berbentuk kontrak karya. Yang kedua, jika bukan tanah hak milik, lalu tanah-tanah tersebut milik siapa? Dalam hukum agraria Indonesia berdasarkan UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 disebutkan pemiliknya adalah seluruh bangsa Indonesia. Kata seluruh bangsa Indonesia berarti merujuk pada segenap warga negara Indonesia atau orang-orang yang pernah lahir di bumi pertiwi Indonesia atau menjadi warga negara sah secara hukum. Selanjutnya, perlu diingat bahwa konstitusi dan hukum agraria menegaskan negara menjadi wakil bangsa yang menguasai tanah-tanah tersebut demi kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pasal pertama Undang-Undang Pokok Agraria 1960 lebih memperjelas makna pasal 33 UUD 1945 ini dengan penegasan bahwa yang dimaksud dengan negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang diberi tugas untuk mengatur dan menentukan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan memelihara juga hubungan-hubungan serta akibat hukum. Kesatuan pengertian kepemilikan, penguasaan, peruntukan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, serta kekayaan alam milik seluruh bangsa ini, dan kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat dengan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan kuasa kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan atas kekayaan alam tersebut dalam sistem hukum agraria kita kenal dengan istilah hak menguasai negara atau HMN. Pertanyaan ketiga, apakah warga negara tidak bisa memiliki tanah? Jelas bisa. Konsepsi HMN tidak bermakna ditutupnya kemungkinan warga negara untuk memiliki tanah sebagai properti hak milik individu. Tanah-tanah yang bisa dibuktikan secara hukum merupakan milik seseorang dan atau secara fisik telah dikuasai oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dapat didaftarkan untuk menjadi tanah milik dan memperoleh sertifikat hak milik. Sudah menjadi keharusan dan tugas pemerintah secara proaktif untuk memperbanyak warga negara memiliki tanah. Begitu juga dengan tanah-tanah yang secara legal, sosial maupun kultural
yang selama ini dikuasai dan dimiliki oleh seseorang maupun oleh sekelompok orang. Secara kolektif, sudah seharusnya ditegaskan milik mereka dan tidak diganggu-gugat oleh negara. Sebaliknya, negara harus melindungi hak-hak mereka atas tanah tersebut ketika ada pihak lain yang hendak menguasai atau mengambil alih penguasaannya. Pemerintah selaku pemegang otoritas negara harus betul-betul ingat bahwa bagi sebagian besar rakyat Indonesia, menguasai dan memiliki tanah yang dilindungi adalah kondisio sine qua non untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Demikianlah jawaban saya. Kembali ke Jody. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Fitriani Susanti. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Persoalan kedua, benarkah kewenangan yang besar tersebut selama ini telah dijalankan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk mewujudkan keadilan sosial? Bila tidak, tolong jelaskan mengapa. Baiklah, slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Masalah lain dari keberadaan hak guna atas tanah seperti HGU, misalnya sampai kapankah lamanya periode menguasai tanah? Pertanyaan nomor 6, kebijakan negara yang minimal seperti apa yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah agar keadilan agraria terwujud dalam kondisi penguasaan tanah seperti di Indonesia saat ini, agar landlordism berkurang dan penguasaan serta pemilik tanah oleh masyarakat terjamin. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 terlebih dahulu. Dari kenyataan yang sudah banyak sekali diungkap oleh kajian-kajian ilmiah maupun terungkap dalam proses-proses persidangan, banyak tanah-tanah negara merupakan hasil rampasan dari tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat setempat. Banyak tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh atau dimiliki secara sosial dan kultur oleh masyarakat, tetapi tanah-tanah ini belum didaftarkan dan belum memperoleh sertifikat, diambil alih begitu saja oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada pihak lain yang mendapat izin menggarap, menguasai atau mengelolanya. Penduduk setempat kehilangan kepemilikan tanahnya, penguasaan akses terhadap tanah dan kekayaan alam di area tersebut. Jadi banyak tanah sebetulnya ada hasil mengambil alih kuasa dari tangga penduduk setempat. Ini adalah penyebab utama konflik agraria, yang mana itu biasanya tanah-tanah nenek moyang kita yang terlebih dahulu itu tidak ada suratnya. Dan ketika tidak ada suratnya, itu pemerintah itu mengambil hak dari masyarakat tersebut. Dan ada juga banyak yang menguasainya, itu mafia tanah yang memiliki power di daerah tersebut. Dan tuan tanah itu bukan pemilik tanah dalam skala raksasa, tapi hanya pemegang hak-hak tertentu untuk menggunakan tanah negara. Pemerintah saat ini atau kedepannya sangat patut melakukan pemeriksaan ulang asal-usul tanah yang mereka kuasai tersebut. Jadi langkahnya itu pemerintah harus bertanya kepada warga dan mengadvokasilah antara warga dan mafia tanah tersebut, dan juga bertanya seputar tanah ini mau dilanjutkan kemana dan atas nama siapa. Perampasan tanah ini sebenarnya menjadi konflik yang sangat besar bagi rakyat Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan jawaban nomor 5. Satu periode sekitar 25 tahun dan dapat diperpanjang, artinya 50 tahun. Setelah itu menjelang habis masa berlakunya dapat diperbarui lagi, lalu nanti diperpanjang lagi, begitu dapat seterusnya. Jadi hanya dengan sedikit usaha administrasi setiap 25 tahun sekali, pemegang HGU dapat menguasai tanah lebih dari 50 tahun, bahkan hingga 100 tahun atau mungkin lebih. Dari dua hal ini, sertifikat hak guna yang dapat diperjualbelikan dan lamanya waktu untuk menguasai sudah menunjukkan bahwa tanah-tanah negara yang hak gunanya diberikan kepada suatu badan hukum tertentu sudah nyaris seperti tanah hak milik. Jadi, meskipun kurang tepat dikatakan bahwa para tuan tanah pemegang hak guna tidak memiliki tanah-tanah yang berstatus tanah negara, tetapi praktik penguasaan mendekati kepemilikan. Baiklah, kita lanjutkan ke jawaban nomor 6. Pertama, tidak bisa
Tidak, tanah-tanah yang status formal adalah tanah negara, tetapi sudah dikuasai cukup lama oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kolektif. Dan secara sosiokultural juga diakui oleh lingkungannya segera dikukuhkan kepemilikannya. Kedua, diberlakukan atau pembahasan penguasaan tanah dalam bentuk penguasaan apapun, lalu dijalankan secara konsisten dengan menegakkan hukum yang juga tegas. Baiklah, ketiga, tanah-tanah negara yang dikuasai secara tidak aktif atau ditelantarkan atau bahkan cenderung ditelantarkan dengan berbagai alasan harus segera dicabut haknya. Baiklah, keempat, seorang atau suatu badan hukum dibatasi untuk dapat menguasai hukum atau bukan memiliki tanah dalam jumlah yang melebihi ketentuan hukum, misalnya menguasai tanah untuk kegiatan pertanian dengan cara bagi hasil atau sharecropping atau menyewa lahan. Baiklah, yang kelima itu poinnya adalah dilakukan perhitungan cermat mengenai ketimpangan penguasaan tanah. Baiklah, mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.